Dalam nama Tuhan Yesus membawakan sebagian dari firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat saling menegur dan mengajar kita pada hari ini. Kita akan sama-sama masuk ke firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diberi judul Hal Penting Hilang Tanpa Disadari. Firman Tuhan pada hari ini diberi judul Hal Penting Hilang Tanpa Disadari. Mungkin sebagian dari kita pernah kehilangan sesuatu, ya, baik itu uang, atau dompet, atau handphone, dan mungkin hal itu kita sadari kehilangannya. Mungkin kehilangan itu terjadi akibat kita dicopet, kita dicuri. Dan hal yang kita sadari itu membuat kita langsung merespon dengan apa? Biasanya adalah kepanikan. Atau kita kehilangan anak kita di dalam keramaian gitu ya. Waduh, anak kita kemana tadi? Kita langsung merespon, kita cari anak kita. Tapi ada hal tentang kehilangan yang jauh lebih berbahaya ketika kehilangan itu tidak kita sadari secara langsung. Kenapa demikian? Ketika kehilangan itu tidak kita sadari secara langsung, maka kita tidak akan merasakan panik. Ketika kehilangan itu tidak kita sadari secara langsung, maka kita tidak akan merasa panik. Mau itu hal penting, kalau kita tidak sadari, ya kita nggak akan panik gitu ya. Kenapa demikian? Kita merasa semuanya itu baik-baik saja. Kita seringkali merasa semua itu baik-baik saja, sehingga sesuatu kehilangan itu tidak kita sadari. Kita merasa perjalanan hidup kita lancar, rutinitas kita baik-baik saja, ibadah kita giat, sampai sesuatu hari kita berada di satu titik dan sadar kalau kayaknya ada yang hilang. Firman Tuhan hari ini membawa kita ke sebuah kisah sederhana, ya, sebuah kisah sederhana, namun memiliki makna yang mendalam, gitu ya. Kisah ini juga bukan tentang orang yang jahat, kisah ini bukan tentang orang yang fasik, kisah ini juga bukan tentang seorang pemberontak. Tapi kisah ini adalah tentang orang yang takut akan Tuhan sesungguhnya. Orang yang taat, orang yang bertanggung jawab. Namun kisah ini menunjukkan kalau orang tersebut kehilangan sesuatu yang penting tanpa dia sadari. Kita akan sama-sama melihat ya dari kitab Lukas pasal yang kedua. Kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-43 hingga 46. Lukas pasal yang kedua ayat 43 hingga 46. Lukas pasal yang kedua ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Pada hari ini kita akan sama-sama membahas suatu kisah di mana orang tua Yesus kehilangan Yesus. Di sini dikisahkan tentang Maria dan Yusuf, ya, yang kalau kita baca sebelumnya pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya. Namun ketika mereka pulang, ternyata mereka kehilangan sesuatu. Bukan barang, bukan uang, tapi mereka kehilangan anaknya, yaitu Yesus. Dan mereka, kalau kita baca, mereka baru menyadarinya ketika sudah berjalan cukup jauh. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar, terkadang kita merasa kuat, ya, merasa taat, tapi kita lupa kalau kita seringkali kehilangan sesuatu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, kita sama-sama buka di ayat yang ke-43.
Lukas pasal 2 ayat yang ke-43, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kalau kita baca dengan seksama, dengan lebih detail, dikatakan bahwa Yesus tinggal di Yerusalem, namun Maria dan Yusuf tidak mengetahuinya. Kalau kita baca lebih detail, ya kita tahu kalau di situ tanpa diketahui orang tuanya. Kita tahu Maria dan Yusuf itu tokoh yang seperti apa. Mereka adalah tokoh yang taat mendengarkan firman Tuhan. Mereka juga adalah orang-orang yang langsung ya diberikan perintah oleh Tuhan. Mereka juga kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, mereka adalah orang yang taat beribadah. Mereka dari Nazaret datang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk merayakan hari raya, bahkan menjalankan perintah sunat. Mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan sesungguhnya. Tapi mereka tidak mengetahui, ya dengan jelas dikatakan tidak mengetahui keberadaan Yesus. Kalau kita pikir ya, coba kita bayangkan kita menjadi seorang orang tua. Ya mungkin saya belum gitu ya. Yang memiliki seorang anak gitu ya. Tapi tidak mengetahui keberadaan anak itu di mana. Seharusnya kita sebagai manusia akan berpikir, wah orang tua ini lalai. Masa anak satu aja gak bisa dijaga? Kita berpikir kalau anak itu harusnya dijaga baik-baik gitu ya. Tapi kenyataannya ada dituliskan di dalam Alkitab. Yesus yang selalu bersama orang tuanya, ya dia pergi dari Nazaret ke Yerusalem bersama orang tuanya. Tapi ketika dia menghilang, orang tuanya tidak mengetahuinya. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita gitu ya. Mereka kehilangan apa? Mereka kehilangan keberadaan Yesus di sekitar mereka. Sama halnya dengan kita pada hari ini. Kita di dalam dunia bisa saja kehilangan keberadaan Tuhan. Bisa saja kehilangan kedekatan kita dengan Tuhan. Seseorang bisa taat secara fisik gitu ya. Tadi menjalankan rutinitasnya dengan baik. Nampaknya hidupnya lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Tapi ternyata di balik itu semua dia kehilangan keintiman bersama dengan Tuhan. Dia kehilangan relasinya dengan Tuhan. Masalah di poin yang pertama ini bukan tentang seseorang yang melakukan dosa besar. Ya. Kita nggak ngomongin orang yang mencuri, orang yang membunuh, yang lalu kehilangan keberadaan Tuhan. Tapi kita melihat kalau ternyata orang yang taat saja, yang rutin beribadah saja bisa kehilangan kepekaan tentang keberadaan Tuhan. Kehilangan kepekaan tentang keintimannya dengan Tuhan. Sebagai ilustrasi gitu ya, atau mungkin contoh, kita bisa setiap pagi ya bangun tidur kita berdoa. Kita bisa setiap pagi juga bangun tidur mungkin baca Alkitab. Kita bisa setiap sebelum berangkat kerja kita berdoa. Atau ketika kita setiap Sabat kita datang ke gereja. Kita rutin setiap minggunya, setiap Sabtunya datang ke gereja. Untuk apa? Beribadah, duduk mendengarkan. Atau mungkin ketika setiap Sabat kita datang untuk apa? Melayani Tuhan. Kita punya tugas pelayanan yang harus kita lakukan. Kita bisa melakukan semuanya itu di setiap harinya, setiap tahun, setiap minggunya, setiap Sabtunya. Tapi pertanyaannya, apakah hati kita masih benar-benar terkoneksi, terhubung dengan Tuhan? Mungkin ini menjadi suatu renungan bagi kita. Kita bisa setiap Sabtu datang ke gereja. Kita ikut ibadah, duduk mendengarkan. Kita juga melayani Tuhan. Ya, mungkin ada yang di aula, ada yang melayani di bawah. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih terkoneksi dengan Tuhan? Kita buka di Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Kita buka kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan.
Ayat ini memperingatkan diri kita. Apakah kita selama ini datang hanya untuk apa? Ya untuk sekedar datang, dilihat orang datang, biar kita nggak dibesuk gitu ya. Atau kita datang kepada Tuhan, melayani Tuhan masih dengan hati kita. Kalau kita ingat dulu pertama kali kita pelayanan, mungkin kita masih dengan hati kita. Tapi apakah ketika sekarang sudah bertahun-tahun kita melayani hal yang sama, kita masih menggunakan hati kita, merasakan keberadaan Tuhan di dalam pelayanan kita? Ya, mungkin kita secara jasmani masih terlihat sangat rohani gitu ya. Datang ke gereja, rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi seringkali tanpa kita sadari kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Setiap Sabtunya, setiap minggunya kita semakin jauh dan semakin dingin dengan Tuhan. Seperti sebuah keluarga, mereka hidup bersama. Ada orang tua, ada anak. Mereka setiap malam duduk di meja makan yang sama untuk makan malam bersama. Dan ternyata itu semua hanya rutinitas. Kenapa? Ketika mereka duduk makan, mereka tidak lagi terkoneksi. Obrolan pun semakin jarang. Masing-masing melihat handphonenya sendiri. Sehingga apa? Sehingga nggak ada kehangatan di dalam keluarga tersebut. Padahal sesungguhnya secara struktur relasi itu masih ada. Ada hubungan suami istri, ada orang tua dan anak, tapi kehangatannya, keintimannya, kedekatannya yang hilang. Hari ini pun kita sama. Kita dengan Tuhan punya hubungan orang tua dan anak, suami dan istri, ya, mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Tapi apakah hubungan itu saja yang ada, tapi tidak ada kedekatan secara rohani. Tidak ada keintiman secara rohani. Hari ini kita mau belajar ya, bahwa yang hilang itu bukan ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan kerajinan kita ibadah, bukan kerutinan kita berdoa, tapi yang hilang adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Keintiman yang tadinya intim, yang tadinya kalau kita melayani dengan kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa dulu, kita takut akan Tuhan. Tapi pada akhirnya tergantikan oleh rutinitas. Saya udah biasa melakukan ini. Saya melakukan begini pasti baik-baik saja. Semua aman-aman saja. Ya. Tapi ternyata keintiman itu hilang. Ada hal lain lagi ya, kita masuk ke poin yang berikutnya. Ada hal lain lagi yang membuat keintiman itu hilang. Kedekatan kita dengan Tuhan hilang dan semakin tidak terasa. Kita lanjutkan di Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-44. Kita buka kitab kita, Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-44. Kita baca yang bagian pertamanya. Lukas pasal 2, ayat yang ke-44, bagian A. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Kalau kita baca dengan lebih seksama, ada satu kata yang menarik. Dikatakan karena mereka menyangka. Kata kunci pada ayat ini adalah menyangka yang mau kita bahas gitu ya. Ketika mereka berjalan pulang, mereka dikatakan tidak melihat Yesus. Ya. Tentu karena tidak ada Yesus di situ. Tapi apa yang mereka pikirkan ketika mereka tidak melihat Yesus, mereka nggak panik. Mereka nggak mencari-cari Tuhan, gitu ya, nggak mencari-cari anaknya. Tapi mereka dikatakan malah menyangka Yesus itu ada bersama dengan orang-orang yang pulang bersama mereka. Mereka menyangka kalau Tuhan Yesus harusnya ada nih di rombongan ini, harusnya ada ikut pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, gitu ya. Ada sebuah kisah nyata, gitu ya. Ini diambil dari berita. Di tahun 2022 ada sebuah keluarga di Malaysia. Saat itu waktunya tuh sedang liburan gitu ya. Mereka liburan di suatu hotel.
Nah, setelah selesai liburan, mereka hendak pulang. Nah, di sana si keluarganya, orang tuanya diwawancara gitu ya, tentang kronologi kejadiannya. Dikatakan kalau mereka itu satu keluarga pergi ya untuk berlibur. Mereka membawa 5 orang anak dan 1 orang yang berumur 80 tahun, ya mungkin kakeknya atau neneknya. Menginap di sebuah hotel gitu ya. Kemudian ketika proses check out, orang tuanya ini memasukkan anak-anaknya ke dalam mobil. 5 anaknya ini dimasukkan ke dalam mobil, dan dikatakan kalau ya si sulung ini juga yang paling gede juga membantu yang tadi berumur 80 tahun itu masuk ke dalam mobil. Kemudian setelah proses check out, ya mereka berpikir aman-aman saja, mereka pulang lah. Mereka pulang menuju perjalanan. Kemudian ketika 10 menit berlalu, ibunya ini merasa kayaknya ada yang kurang gitu ya, kayak ada yang hilang. Ketika mereka cek, lah anak nomor 4 tidak ada. Mereka bingung dong, mereka panik. Tadinya mereka mau lapor polisi gitu ya, ini anak saya hilang gitu. Tapi suaminya menenangkan, ayo kita coba pergi kembali ke hotel. Mereka akhirnya pulang dan bertemu anaknya di hotel. Anaknya ketinggalan di hotel. Kemudian orang tua tanya, kenapa kamu bisa ketinggalan? Oh, ternyata ketika orang tuanya sudah memasukkan anaknya ke dalam mobil, orang tuanya pergi untuk proses check out, anaknya keluar yang nomor 4 ini melihat akuarium. Terus anak ini ternyata terlihat sangat lelah. Kenapa? Karena ketika orang tuanya berjalan, anak ini ngejar sebenarnya. Tapi karena nggak bisa, dia balik lagi ke hotel. Hal ini juga sama ya. Keluarga ini berasumsi kalau anaknya itu sudah ada di dalam mobil. Sudah aman, pulang. Ya. Sama halnya dengan Maria dan Yusuf. Mereka merasa kalau Tuhan Yesus sudah aman berada di dalam rombongan itu. Mereka merasa kalau lingkungannya itu sudah aman. Mereka kenal mungkin orang-orangnya yang seperjalanan pulang ke kotanya, gitu ya. Dan di saat itu tidak dikatakan juga orang-orang tuh menanyakan, anak kamu mana? Ya, orang-orang di sekitar juga nggak menanyakan. Sehingga terkesannya apa? Wah, ini baik-baik saja lah, gitu ya. Perjalanan pulang ini akan seperti biasanya. Ya, Maria, Yusuf, Yesus bisa pergi ke Yerusalem. Harusnya juga bisa Maria, Yusuf, Yesus pulang ke Nazaret. Pada hari ini kita belajar gitu ya. Kalau menyangka atau asumsi kita seringkali membuat suasana itu terlihat, oh kayaknya kita baik-baik saja. Kita aman-aman saja. Tapi asumsi itu menutupi gitu ya keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Asumsi ini ya yang merasa kita baik-baik saja, kita tidak dalam keadaan susah, iman kita saya rasa baik-baik saja gitu ya, merasa baik-baik saja. Sehingga apa? Membuat kita tidak lagi memeriksa diri kita. Ya. Kita merasa kalau kita sudah datang ke gereja setiap Sabtu, kita bahkan pelayanan, kita ikut persekutuan, kita aktif di choir, kita aktif di sini, di mana lagi gitu ya. Kita juga berdoa dengan rutin. Tapi kita seringkali lupa untuk mengecek diri kita. Apakah pada hari ini hubungan kita dengan Tuhan masih sangat dekat? Kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Ini menjadi peringatan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, ayat ini memperingatkan kita ya. Kalau kita hari ini merasa, kita asumsi, kita menyangka kita kuat gitu ya. Dalam iman, kita rajin, kita nggak akanlah ninggalin gereja gitu ya. Dikatakan hati-hatilah supaya kita jangan jatuh. Memang tidak jatuh gitu ya. Memang belum jatuh mungkin, tapi dikatakan hati-hatilah supaya kita tidak jatuh.
hati-hati ini apa? Kita harus cek lagi diri kita. Kadang bukan hanya kepada diri kita, bisa juga kepada jemaat atau saudara-saudari seiman kita. Kita melihat ya, oh si A ini dia pengurus, dia ibadah rajin, gak pernah absen, dia pelayanan paling kuat gitu ya, paling sering gitu. Seringkali kita merasa, oh dia adalah orang yang aman-aman saja, gak akanlah keluar gereja, gak akanlah berbalik daripada Tuhan. Seringkali kita berasumsi demikian. Kita menyangka orang itu akan baik-baik saja. Tapi kita gak pernah tahu ke depannya apakah orang itu masih tetap berada di dalam gereja. Contoh nyatanya sudah banyak. Mungkin kita melihat gitu ya, sebagai guru, melihat anak-anak kita yang kita ajarkan. Kita melihat, oh mereka setiap Sabtu datang ke gereja, rutin ikut sekolah Sabat. Pas sudah gede, oh dia ikut juga kebaktian, pelayanan. Tapi berapa banyak yang hilang? Berapa banyak yang sudah tidak ada bersama-sama dengan kita? Mungkin teman sepermainan kita pun juga kita bisa melihat hal yang sama gitu ya. Kita dari kecil di dalam gereja tumbuh, kita merasa oh teman-teman kita akan segini gitu ya, sampai besar kita akan segini. Tapi berapa banyak dari kita yang tadinya 10 mungkin tinggal berdua, yang tadinya 10 mungkin tinggal sendiri bahkan. Berapa banyak yang hilang gitu ya dari antara kita. Kenapa? Karena seringkali kita merasa oh dia aman-aman saja, dia setiap minggu ke gereja kok, datang kok gitu ya. Kita nggak lagi mengecek bagaimana keadaannya, bagaimana iman mereka, bagaimana kedekatan mereka kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya bisa melihat, oh dia rajin ke gereja, dia sangat rohani. Kita berasumsi seperti demikian. Sehingga apa? Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk mencegah kehilangan ini terjadi. Poin yang kedua ya, mengingatkan pada kita bahwa asumsi kalau semuanya itu baik-baik saja adalah rasa aman yang palsu sebenarnya. Rasa aman yang palsu. Kita harus menyadari bahwa iman yang bertumbuh, iman yang kuat adalah iman yang mau atau terus diselidiki dan diperbaharui dari hari ke hari. Bukan yang kita oh ya udah kita berada di segini, ya kita aman kok segini, sampai tahun depan aman kok segini. Tapi kita nggak pernah menyelidiki, nggak pernah cek apakah kita sesungguhnya masih terkoneksi dengan Tuhan. Jadi kita belajar kalau kedewasaan rohani itu bukan ketika dia kebal untuk jatuh. Tapi kedewasaan rohani, kedewasaan iman kita adalah ketika kita mau rajin memeriksa hati kita. Rajin memeriksa diri kita apakah kita hari ini masih dekat dengan Tuhan. Jadi ada 2 poin yang kita sudah pelajari, yaitu tentang kalau rutinitas bisa membuat kita kehilangan kedekatan kita dengan Tuhan. Walaupun kita taat, kita merasa kuat, itu bisa membuat kita kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua adalah menyangka kalau kita gak akan jatuh. Menyangka kalau orang-orang di sekitar kita gak akan jatuh. Ya, asumsi yang membuat kita kehilangan gitu ya. Dan ada satu hal lagi yang membuat kehilangan kita semakin tersembunyi. Ada satu hal lagi yang membuat kehilangan kita ini semakin tersembunyi. Kita buka di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-44b. Lukas pasal yang kedua ayat 44b. Lukas pasal yang kedua ayat 44b. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Di sini dikatakan berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Jadi kronologinya ketika dia berjalan ya sudah 1 hari gitu ya.
Kalau kita melihat di peta, sudah dicari gitu ya, Nazaret ke Yerusalem itu kalau berjalan kaki itu selama 4 hari kurang lebih. Nazaret ke Yerusalem. Artinya kalau sehari berarti udah seperempat jalan. Ya, seperempat jalan baru sadar, nih Yesus kemana? Kok Yesus gak balik-balik ya, udah sehari gitu ya. Yesus gak berpulang gitu ya ke orang tuanya. Dia sadar. Lalu apa yang dilakukan? Mencari di antara kaum, keluarga, dan kenalan mereka. Artinya apa? Mereka itu pergi kan rame-rame gitu ya. Dikatakan ada kaum keluarganya, ada kenalan mereka, ya, orang-orang yang selalu mungkin dekat dengan mereka. Kalau tadi, oh ya, mereka tuh perginya nggak sendiri gitu ya, bersama dengan rombongan. Mereka berasumsi kalau Tuhan Yesus ada di rombongan. Nah, keramaian inilah, ketidaksendirian inilah yang membuat kehilangan kita semakin tidak kita sadari. Situasi perjalanan pulang mereka tuh ramai gitu ya, nggak cuma Maria, Yusuf, Yesus. Kalau hanya berjalan bertiga, kalau satu hilang harusnya panik. Tapi karena mereka berjalan bersama-sama, mereka ramai gitu ya. Mereka akhirnya tidak menyadari kehilangan mereka. Sama halnya dengan kehidupan kita di gereja gitu ya. Di dalam gereja kita tidak sendiri. Kita ramai ya, satu komunitas ramai. Ada persekutuan, bahkan persekutuan itu dibagi dalam jenjang usia gitu ya. Ada yang dari kecil, muda, dewasa, sampai lansia. Dan di setiap persekutuan itu, di setiap komunitas itu banyak kegiatan, banyak pelayanan, ya, banyak kesibukan, ya, banyak keramaian di dalam rame dan juga banyak kesibukan di dalamnya. Bahkan gak hanya kesibukan itu gak hanya di gereja aja. Kadang-kadang kesibukan itu kita bisa bawa pulang dari gereja gitu ya. Kenapa? Karena ada grup-grup WhatsApp. Kita mungkin rapat di grup-grup WhatsApp. Kita mungkin ramai di grup-grup WhatsApp gitu ya. Suasana di gereja itu seakan-akan ramai. Ya. Kita tuh dibuat sibuk setiap harinya dengan hal-hal yang perlu kita urusi gitu ya. Seseorang bisa saja gitu ya sibuk melakukan pelayanan atau sibuk mau ada kegiatan ini nih harus persiapan ya, kita rapat terus setiap harinya. Apalagi di gereja kita gitu ya, seringkali kita melihat yang pelayanan dia lagi ya. Kita selalu disibukkan dengan suasana yang ramai dan juga kesibukan pelayanan kita yang sangat-sangat banyak gitu ya. Sesungguhnya hal ini baik gitu ya. Kita aktif di gereja, kita aktif melayani Tuhan, sesungguhnya itu adalah hal yang baik. Namun kesibukan kita, suasana yang ramai ini membuat seringkali kita kehilangan waktu kita secara pribadi bersama Tuhan. Kita kehilangan waktu kita, waktu mendekatkan diri kita bersama Tuhan. Karena apa? Karena di dalam 24 jam kita sudah terlalu sibuk. Baik urusan dunia maupun urusan pelayanan. Kita seringkali fokusnya hanya kesibukan di dalam gereja, pelayanan di dalam gereja. Tapi kita seringkali lupa kalau kita itu di setiap harinya kehilangan waktu yang kita butuhkan bersama dengan Tuhan. Hal yang bahaya adalah ketika kita senang ya melayani. Saking senangnya kita lupa ya untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita ingat apa kisah klasik yang tentang hal ini gitu ya, adalah tentang Maria dan Marta. Kalau kita baca ya di rumah, mungkin baca di kitab Lukas pasal yang ke-10, kita melihat kalau Tuhan itu menegur Marta. Karena apa? Karena dia terlalu sibuk dengan pelayanannya. Tapi dia lupa untuk seperti Maria, duduk mendengarkan firman Tuhan. Duduk lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Seperti kita datang ke sebuah pesta gitu ya. Mungkin beberapa dari kita merasakan ketika kita berada di tempat yang ramai, kok kita merasa sepi gitu ya. Merasa ada yang kosong. Justru kadang ada juga yang tidak menyadari gitu ya.
Sama halnya dengan kita. Kita di dalam gereja, suasana ramai, kita sibuk melayani Tuhan, kita aktif beribadah, rajin sana sini. Bisa dikatakan dia lagi yang pelayanan. Tapi seringkali kita karena hal itu, kesibukan itu, kita kehilangan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Kesibukan ini, keramaian ini dapat menenggelamkan kita semakin dalam. Tanpa kita sadari, kita kehilangan keintiman, kedekatan kita bersama dengan Tuhan. Ya. Kita merasa semua itu baik-baik saja. Kita merasa saya pelayanan untuk Tuhan. Ya. Padahal sesungguhnya hati kita tuh sudah lelah dan kosong. Seringkali kita nggak mau menyadari itu. Hal ini berbeda ya dengan poin yang pertama. Kalau poin yang pertama ya rutinitas ya yang membuat hati kita semakin dingin. Kita udah misalnya di mode autopilot gitu ya. Ya emang bangun tidur langsung berdoa gitu. Tapi yang ini adalah kita sibuk melayani Tuhan, ramai gitu ya. Sehingga apa? Kita tidak lagi sempat mendengarkan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita kehilangan keheningan kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita kehilangan waktu kita untuk bergumul bersama Tuhan. Jadi kita sudah membahas 3 hal yang membuat kita kehilangan hal yang penting dalam kehidupan rohani kita tanpa kita sadari. Puji Tuhan di dalam kisah ini tidak hanya tentang kehilangannya yang dibahas, tapi juga menunjukkan bagaimana kita bisa kembali gitu ya. Kita lanjutkan di poin yang terakhir, kita baca di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-45 hingga 46. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-45 hingga 46. Lukas pasal yang kedua ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Di sini dikatakan kembalilah mereka ke Yerusalem sambil apa? Terus mencari dia. Dan dikatakan sesudah 3 hari mereka menemukan. Di ayat ini kita menyadari sebuah momen di mana Yusuf dan Maria ini menyadari kehilangannya. Ya. Karena mereka udah cari di keramaian itu, kesibukan itu, tidak menemukan adanya Tuhan gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka kembali ke Yerusalem. Kita melihat sikap mereka gitu ya. Ketika kita kehilangan sesuatu ya, mungkin anak kita gitu. Mungkin kita suami istri seringkali cekcok gitu ya. Gara-gara kamu nih anaknya hilang. Gara-gara kamu nih anaknya hilang. Tapi di sini tidak dituliskan kalau Maria menyalahkan Yusuf atau sebaliknya. Tidak dituliskan kalau Yusuf ini menyalahkan Maria. Mereka ketika mereka sadar kehilangan itu, mereka tidak menyalahkan satu sama lain. Mereka juga tidak disebutkan menyalahkan keadaan. Oh, karena ramai nih jadi hilang gitu ya. Tidak. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka dengan jelas dikatakan kembali ke Yerusalem dan sambil fokus mencari dia. Yang mereka lakukan bukan saling menyalahkan, bukan juga menyalahkan situasi, tapi yang mereka lakukan adalah mereka berhenti lalu berbalik. Ketika mereka sudah punya kesadaran, mereka berhenti lalu berbalik. Artinya apa? Mereka tadi udah berjalan nih 1 hari jauhnya. Mereka harus jalan lagi ke Yerusalem 1 hari jauhnya. Menempuh jalan yang sama ke titik awal, ke titik start mereka gitu ya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita perlu menyadari untuk berhenti dan berbalik. Tapi terkadang ada juga jemaat yang tidak sadar gitu ya. Atau tidak mau disadarkan gitu ya. Sebagai ilustrasi, ada jemaat yang aktif melayani, semua pelayanan ada,
tidak pernah absen ikut acara gereja, jadi panitia. Kayak semuanya tampak baik-baik saja. Tapi ternyata hatinya itu sudah jauh dari Tuhan. Apa contohnya? Ketika dia sudah merasa terbeban dengan pelayanannya. Ketika mendengarkan firman Tuhan, sudah tidak mau lagi dikritik, tidak mau lagi tersinggung. Jadi dia modenya defensif gitu ya. Ini firman bukan buat saya gitu ya. Atau dia sudah kehilangan sukacita dia di dalam berdoa. Oh yaudah, doa rutinitas biasa aja doa. Nanti 5 menit 10 menit selesai gitu ya. Tapi kehilangan sukacita. Tapi yang mau kita belajar dari Maria dan Yusuf adalah ketika kita sadar kalau kita merasakan tadi ya, kita sudah terbeban di dalam pelayanan kita sudah tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita merasa firman itu bukan buat kita. Ketika kita sudah kehilangan sukacita di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan doa kita, apa yang dilakukan? Yaitu berhenti dan berbalik. Kita buka Alkitab kita di Yoel pasal 2 ayat yang ke-12 hingga 13. Yoel pasal yang kedua ayat 12 hingga 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Berhenti dan berbalik ya, seperti yang dikatakan di dalam kitab Yoel ini. Firman Tuhan berkata, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Pesan ini sangat dalam buat kita. Ketika kita sudah merasa kehilangan hal yang penting, yaitu keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, yang kita koyakkan apa? Hati kita. Berhenti dan berbalik ini bukan bermaksud, kita stop aja pelayanan. Kita udah merasa berout, kita stop aja pelayanan. Bukan. Tapi yang mau kita pelajari adalah berhenti untuk apa? Berbalik melihat diri kita. Apakah hari ini Tuhan masih bersama dengan kita? Apakah kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita? Atau kita melayani Tuhan yang penting kita melayani aja lah. Yang penting tugas pelayanan gak kosong, dilihat orang, kita pelayanan, kita aktif. Kita harus berhenti dari mode otomatis kita. Kita harus berhenti dari mode otomatis rohani kita. Apa itu? Otomatis secara rohani. Kita hadir beribadah, datang secara fisik saja. Tapi hati kita dan pikiran kita di tempat lain. Otomatis ya, kita setiap Sabtu datang ibadah. Atau pelayanan kita kerjakan, tapi kita nggak lagi ada doa pribadi. Ya udah kita langsung aja, pelayanan harus pimpin pujian, nyanyi aja langsung gitu ya. Nggak ada lagi doa. Kita setiap Sabtunya lebih peduli dengan penilaian orang lain terhadap performa kita. Performa kita harus baik ya dilihat orang gitu ya. Tapi kita nggak takut sama penilaian Tuhan terhadap hati kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita berada di sikap defensif. Nggak mau lagi disinggung sama firman Tuhan. Dan mode otomatis ini menunjukkan kalau ibadah kita, pelayanan kita, doa kita adalah hanya rutinitas yang kita lakukan setiap harinya, setiap Sabtunya. Yang penting semua itu berjalan dengan baik kok, kita udah baik-baik saja. Nah, mode otomatis ini harus kita hentikan. Yang pertama kita harus sadar dulu, ya. Kita harus sadar kalau kita kehilangan sesuatu. Sama halnya dengan Maria dan Yusuf. Dia sadar, dia mencarilah Tuhan.
Ketika sudah sadar, yang berikutnya adalah kita uji dan selidiki hati kita. Kita buka di 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika demikian kamu tidak tahan uji. Ayat ini mengingatkan untuk apa? Untuk menguji dan menyelidiki diri kita. Ketika kita sudah sadar, kita mau jujur kalau kita memang sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Kalau kita memang hati kita sudah terlalu kering, ya, tidak lagi dibasahi dengan firman Tuhan. Kita perlu apa? Berhenti untuk apa? Mengevaluasi diri kita. Berhenti untuk apa? Menguji dan menyelidiki diri kita. Bercermin, apakah selama ini perbuatan-perbuatan kita itu yang kita lakukan, rutinitas kita, membuat kita rasanya tetap jauh daripada Tuhan. Kalau kita sudah sadar, sudah menguji, menyelidiki, di dalam kitab Yoel tadi dikatakan berbaliklah kepada Tuhan. Seperti halnya Maria dan Yusuf, dia kembali ke Yerusalem ke titik awal mereka kehilangan Tuhan. Atau kembali Maria dan Yusuf kembali ke titik awal mereka bersama dengan Tuhan. Hal seperti kita, ketika kita sudah sadar, kita menguji diri kita balik lagi ke diri kita yang waktu pertama kali mau percaya Tuhan. Kita mau balik lagi ke diri kita yang waktu pertama kali kita mau dibaptis. Kita mau balik lagi ke diri kita yang pertama kali kita mau melakukan pelayanan. Akan berbeda saat ini dan saat kita pertama kali mengenal Tuhan. Kita mau gali lagi rasa itu, kita mau bawa sehingga apa? Sehingga kita bisa tetap mempunyai kedekatan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak lagi terjebak di dalam apa? Rutinitas kita. Tidak lagi terjebak di dalam apa? Asumsi kita kalau kita baik-baik saja. Tidak lagi terjebak di dalam keramaian dan kesibukan pelayanan kita. Kita perlu kembali ke saat teduh pribadi kita. Kita perlu kembali ke kejujuran di dalam doa kita. Kita perlu kembali ke kerinduan kita yang mula-mula gitu ya. Hari ini kita belajar dari sebuah kisah bagaimana Maria dan Yusuf kehilangan Yesus tanpa mereka sadari. Kita belajar kalau tadi ada kehilangan yang membuat kita panik. Tapi yang lebih berbahaya adalah kehilangan yang kita tidak sadari, tidak membuat kita panik, tapi ternyata kita sudah berjalan terlalu jauh. Ternyata kita sudah semakin jauh dengan Tuhan gitu ya. Sebagai ayat yang terakhir kita buka di Mazmur pasal 139. Mazmur pasal 139 ayat 23 hingga 24. Mazmur pasal 139 ayat 23 hingga 24, 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Firman Tuhan hari ini sama-sama mengingatkan kita, baik saudara-saudari dan juga saya secara pribadi, mari kita lihat apakah rutinitas kita di gereja, asumsi kita akan rasa aman, kesibukan kita membuat kita hilang dan menjauh daripada Tuhan. Apakah kita masih berada di mode otomatis rohani kita tanpa kita sadari? Kalau kita masih berhenti, berbalik, dan kita bisa melihat pada hari ini, bertanya, apakah hari ini kita masih sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan? Amin.